Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini, pagi menjelang siang ya, kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka belajar bersama tentang balaghah. Meskipun via daring ya, dan saya tahu mungkin kalian juga agak capek kesiaran ini tadi udah di depan laptop atau di depan HP itu capek banget ya, karena harus metenteng seperti ini, tapi keadaannya gimana lagi, kita tidak bisa merubah sementara waktu ini keadaan ini, jadi kita terima saja, kita nikmati saja dengan ceria, dijaga imunnya, dijaga imannya, dijaga keamanannya, biar semuanya tetap terlindungi dan tetap sehat ya. Untuk itu kita mulai dulu acara kita dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin sudah kita bahas tentang pengantar dari balaghah ya secara sekilas. Sekarang akan saya lanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu balaghah, dan nanti akan kita lanjutkan dalam pelajaran yang mungkin utama pada hari ini, yaitu fashohah. Begitu saya langsung share aja screen ya, karena kita nggak mau membuang waktu, karena udah siang ini waktunya makan siang ya. Saya tadi kayaknya merasa kalian belum makan siang ya, atau puasa ya. Puasa ini apa, Dzulhijjah ya. Ada yang puasa? Ada yang apa-apa kerso? Ayo puasa. Ayo puasa, Masya Allah. Ayo luar biasa. Sekarang salam bidadari surga ya. Ayo. Amin. Amin. Oke. Gak apa, bagus toh. Yang mungkin sekarang lagi puasa, nanti siang buka. Nah, ini udah siang nih. Mungkin bukanya Zizi buka. Ya Allah. Ada Zizi memang. Zizi ada di sini. Nggak ada kayaknya Zizi. Zizi mana Zizi? Nala Ustaz. Nala Kamila Nala. Ustaz. Lala Kamila. Ada di sini Lala Kamila. Kita cek. Mana suaranya Lala? Nala Ustaz. Nala Kamila. Nama yang bagus. Nala menerima, Kamila kesempurnaan. Orang yang mendapatkan anugerah kesempurnaan luar biasa. Pantesan Nala cantik. Kamila Azizi. Oke, terus ada lagi Nahdiatul Mustafa ya itu ya. Pak Musyarofa. Mustafida Ustaz. Oh, Mustafida. Oh, saudaranya Ustazah Mustafida tuh. Iya Ustaz. Mustafida. Oh. Mustafida, oke. Oh, namanya yang bagus juga tadi itu. Mustafida itu orang yang meminta manfaat ya, atau mendapatkan manfaat atau keberkahan. Kalau Nahdiatul itu yang bangun, yang berdiri, yang bangkit dari keterpurukan, kegalauan. Jadi bangkit dari semua kegalauan, semua kegamangan, semua PHP-an, bangkit pokoknya, enggak semuanya itu. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita biar nggak terlalu lama. Ini sudah jam 11 lebih 13 dan kita nggak mau membuang waktu kita dengan sia-sia. Baik, langsung saja. Pelajaran kita pada kali ini tentang ilmu lanjutan dari balaghah. Saya sudah share screen-nya, kelihatan ya? Oke. Oke. Balaghah itu sejatinya tidak berdiri sendiri. Jadi dalam ilmu balaghah itu ada 3 sub bidang keilmuan ya. Tidak hanya satu ya. Tidak hanya balaghah saja, tidak. Tapi ada beberapa materi-materi yang lain yang include dalam keilmuan ini, dalam ilmu balaghah. Yang pertama adalah
ilmu ma'ani. Kemudian yang kedua, ilmu bayan. Dan yang ketiga adalah ilmu badi. Jadi ini ketiga ilmu ini yang include dalam ilmu balaghah. Ini ada yang chat. Biasanya belum muncul, Ustaz. Oh, belum muncul. Oh iya, kayaknya belum muncul ya. Oke, saya munculkan dulu. Baik. Sudah muncul? Muncul? Sudah Ustaz. Sampun, Ustaz. Ampun Ustaz. Oke. Ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Dari namanya aja ma'ani, dari kata maknan. Makna jamaknya ma'ani, beberapa makna. Berarti ilmu ma'ani itu mempelajari tentang makna atau ma yahtarizu anil khata' fi ta'diyatil makna alladhi yuridul mutakalim li isalihi ila dhihni sami. Yaitu keilmuan yang menjaga dari kesalahan dalam memahami makna. Ini kok. Hari ini ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Ustaz. Oh ya, terima kasih. Kalau mau disampaikan nggak apa-apa, silakan. Saya berlapang dada atau menerima dengan senang hati kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, curhatan atau hal atau apa-apa terserah lah, nggak apa-apa. Jadi kita bahas secara ilmu balaghah. Oke, sekali lagi ilmu ma'ani tadi, mayahtarizu anil khata' yang menjaga dari kesalahan dalam fita'diyatil makna, dalam memahami suatu makna alladhi yang yuriduhu diinginkan oleh al-mutakallimu oleh seorang pembicara li isolihi untuk menyampaikan apa yang dia inginkan ila dhihni as-sami kepada pikiran orang yang mendengarkan. Jadi bagaimana ilmu ini menjaga dari salah paham dari apa yang dimasukkan seorang pembicara kepada orang yang mendengarkan atau orang yang berbicara dalam suatu teks dan juga kepada orang yang membaca teksnya. Kemudian ilmu bayan itu adalah ilmu yang menjaga dari kesemrawutan makna. Takkid itu semrawut maknawi, yaitu kesemrawutan makna. Berarti makna yang susah dimengerti. Kita ingin menjaga dari makna yang susah dimengerti, maka kita belajar ilmu bayan. Artinya, bagaimana suatu ungkapan an yakunal kalam, suatu ungkapan itu weruwadih dalalah alal ma'nal murad, itu yang tidak jelas menjadi jelas. Jadi agar ungkapan yang kita ucapkan atau yang kita baca itu menjadi ucapan atau ungkapan yang jelas maknanya. Itu kita pelajari dalam ilmu bayan. Makanya disebut ilmunya adalah bayan, penjelasan. Makanya kalau kalian ketemu dengan perangkat desa yang biasanya di daerah desa Jawa itu ya, itu ada seorang namanya Bayan, Pak Bayan gitu ya. Kan ada perangkat kayak gitu. Itu berarti dia itu sebenarnya seorang perangkat yang memiliki kedudukan sebagai penjelas atau pemberi penjelasan kepada orang-orang yang tidak memiliki kejelasan atau kepahaman terhadap suatu perkara gitu ya. Kemudian ilmu badi yang terakhir ini adalah yang mana ilmu ini kita bisa mengerti bagaimana suatu ungkapan itu diindahkan atau dijadikan lebih indah daripada sebelumnya. Jadi dengannya kita bisa mengetahui metode-metode untuk memperbagus atau mempercantik ungkapan atau memperindah ungkapan. Ungkapan yang cantik kan berbeda dengan ungkapan yang biasa-biasa saja kan. Nah, kemudian ungkapan ini bagaimana disesuaikan dengan muqtadul hal. Muqtadul hal itu artinya situasi kondisi di mana ungkapan itu diucapkan. Nah, sekali lagi dalam balaghah itu ungkapan itu nggak sekedar ungkapan. Ungkapan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi di mana ungkapan itu diucapkan. Contoh simpelnya gini. Ketika kalian berbicara kepada orang yang dia tengah dirundung musibah ya. Contohnya nih orang tuanya meninggal, umpamanya loh ini ya. Kalian malah ngomong, "Hore, orang tua kamu meninggal." Cocok nggak? Tidak cocok, otomatis kan? Kenapa? Karena ucapannya itu tidak sesuai dengan situasinya gitu. Nah, itu sama juga kita pelajari dalam ilmu balaghah. Di semuanya ilmu sih sebenarnya kita pelajari itu juga sih. Namun di ilmu badi ini fokus kita adalah bagaimana ucapan itu jadi indah. Gitu. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisi dan situasinya. Contoh ketika orang sedang kasmaran ya, dia akhirnya mengucapkan kata-kata yang indah ya. Beda dengan ucapan yang biasa saja.
Contohnya ngomongnya kepada siapa ya? Ehda. Ya Ehda, ada apa? Mau angkat tangan? Ada yang bisa saya bantu, Ustaz, Ehda? Ya, kebelat pipis, ke belakang. Silakan. enggak Ustaz, tadi kepencet. Oh iya, terima kasih. Oke, jadi umpamanya ada seseorang ngomong kepada kamu, pada Ehda, contohnya tadi Ehda kebetulan memang dia sengaja memencetkan dirinya ya, nggak apa-apa. Umpamanya ada seseorang ngomong sama Ehda dengan ungkapan yang biasa, umpamanya, kamu cantik. Biasa aja sebenarnya ungkapannya. Tapi ketika ungkapan ini diucapkan dengan ungkapan seperti ini, kulihat bintang di matamu, wajahmu begitu merona bagaikan mawar mekar yang ranum dan indah. Nah, seperti itu umpamanya. Tentu berbeda ya dengan ucapan yang pertama tadi ya, kamu cantik, itu tok. Dengan ungkapan yang kedua. Mestinya ya, lebih membekas ungkapan yang kedua kan. Nah, itu dipelajari dalam ilmu badi gitu. Tentang keindahan kata, keindahan kalimat, keindahan ungkapan itu dipelajari dalam ilmu badi. Nah, ketika ilmu ini kita pelajari di ilmu balaghah. Ya. Namun pertanyaannya adalah dalam waktu 1 tahun, cukupkah waktu kita untuk mempelajari ketiga ilmu ini? Ya, tadi ilmu tadi ya. Kira-kira cukup nggak? Saya yakin tidak cukup. Karena saya pribadi dulu pelajari ilmu ini, masing-masing keilmuannya itu 1 tahun. Jadi ma'ani 1 tahun, badik 1 tahun, bayan 1 tahun. Jadi kalian dituntut untuk pelajarinya dalam waktu 1 tahun saja. Kira-kira semuanya mungkin nggak? Jelas nggak mungkin. Maka untuk materi kelas 12 ini kita hanya mempelajari ilmu ma'ani saja. Sebenarnya yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Nah, ini di kitab Jahrul Maknun disebutkan hadza wa inna durarul bayani wa ghurarul badi'i wal ma'ani. Jadi demikian inilah sesungguhnya untian mutiara bak mutu manikam ilmu bayan dan putih kimulanya ilmu badi dan ma'ani itu. Jadi dalam ilmu bahasa Arab itu mesti ada semacam majas atau semacam hal yang sifatnya itu kiasan. Contohnya kayak gini, ilmu bayan di ibaratkan kayak mutiara, nah itu duror gitu ya, seperti itu. Karena memang ilmu bayan ini sebagai inti dari makna yang kita ingin pahami dari suatu ungkapan, umpamanya. Makanya biar lebih jelas ungkapannya itu harus dijelaskan. Ya, makanya ilmu bayan ini adalah ilmu yang menjaga dari kesemrawutan pengertian. Sedangkan badi adalah ilmu yang mengatur susunan kalimat agar tampak indah, baik, dan benar. Adapun ma'ani itu menjaga dari berbagai macam kesalahan dalam pemahaman. Jadi itu perbedaan dari ilmu ma'ani, badi, dan bayan. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Jelas ya? Belum ada Ustaz. Ya. Oke, baik. Berarti sudah jelas. Nah, saya akan lanjutkan. Nanti akan saya berikan beberapa materi sebelum materi ma'ani ya. Di antaranya seperti ini. Nanti akan saya mulai di pendahuluan dari kitab Jahrul Maknun. Namun kita nggak baca kitabnya, nggak, waktu kita terbatas. Saya akan langsung jelaskan saja. Di bab muqaddimah atau pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang bab fasohah. Apa itu fasohah? Ya, fasohah, coba bagaimana menurut kalian itu fasohah itu apa sih? Yang terbesit dalam hati kalian apa sih? Menurut kalian apa ya fasohah? Ya, siapa? Arina Aska? Ya Ustadz. Ya, menurut kamu fasohah apa toh? Fasih, jadi pengucapannya benar. Benar, oke. Fasih, oke, bagus. Semacam itu. Tapi kita ingin mempelajari dulu maknanya dulu. Fasohah secara arti bahasa atau logotan itu dari kata fasih, fasohah ya. Secara arti bahasa itu maknanya adalah bayan. Bayan itu jelas dan luhur itu tampak. Jadi jelas dan tampak, gamblang ya. Atau
dalam kata lainnya disebut juga ifsah. Ifsah itu artinya idhar, menjelaskan. Ya, ada idhar halqi itu berarti jelas ucapannya, haknya jelas, khoknya jelas, seperti itu. Kemudian ada lagi taudhih, jadi artinya menjelaskan juga sama. Idhar, taudhih itu artinya sama juga. Idhar itu menampakkan, taudhih itu menjelaskan. Juga disebut juga ibanah. Ibanah itu juga sama artinya, menjelaskan, memaparkan. Itu makna dari secara bahasa dari fasohah atau ifsah ya. Adapun secara istilah, nah, dari makna bahasa ini kita akan paham, oh, berarti artinya dan gimana suatu itu jelas ya. Secara istilah adalah suatu ungkapan tentang lafaz-lafaz yang jelas serta dapat menghantarkan kepada pemahaman dan diketahui penggunaannya oleh para penulis Arab atau penyair Arab atau sastrawan. Artinya apa? Fasohah ini adalah ungkapan yang jelas gitu loh. Yang lafadznya jelas dan bisa dipahami dan biasa digunakan oleh orang Arab gitu. Dengan kata lain, fasohah itu dalam bahasa Indonesia itu disebut kata atau kalimat atau ungkapan yang baku. Yang apa? Yang baku. Oke, ada beberapa macam dari fasohah. Jangan khawatir, saya memang agak percepat penjelasan saya karena waktu kita terbatas. Nanti akan saya share materi saya. Ini saya record, saya rekam, jadi nanti bisa kalian lihat lagi di grup Google Classroom ya. Nanti bisa kalian lihat di situ. Sebagaimana yang kemarin juga sudah saya share ya. Sekali ini bab fasohah yang pertama. Jadi ada beberapa macam dari fasohah. Yang pertama fasohatul mufrad. Yang kedua fasohatul murakkab. Yang ketiga adalah fasohatul mutakallim. Apa itu fasohatul mufrad? Yaitu kefasihan kata. Suatu kata dianggap fasih ketika kata tersebut memenuhi syarat-syarat kefasihan. Di antaranya apa? Syarat-syarat kefasihan yang pertama, dia terbebas atau tidak terdapat di dalam kata tersebut ya. Mufrad itu kata loh ya. Atau bahasa lainnya itu disebut kalimah ya, berarti kata. Kefasihan kata. Apabila kata tersebut terbebas dari tanafurul huruf, ghorobatul istimal, mukhalafatul qiyas, karahafis sama. Apa artinya itu semuanya nanti akan saya jelaskan. Sedangkan fasohatul murakkab atau kefasihan kalimat itu terbebas dari tanafurul kalimat, du'fu ta'lif, ta'kil lafzi, ta'kid maknawi, kasratut tikror, tatabu'al idhofa, tatabu'al sifat, dan sebagainya. Itu nanti saya jelaskan. Kemudian fasohatul mutakalim, apabila seseorang atau seorang mutakalim itu pembicara, dianggap fasih ketika dia telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu terbebas dari cacat dalam mengucapkan kata-kata dan terbebas dari cacat dalam mengucapkan kalimat. Ya, itu. Sekarang menginjak ke bab yang pertama tadi, yaitu fasohatul mufrad. Suatu kata dianggap dia itu fasih, baku, ketika kata tersebut terbebas atau tidak terdapat di dalamnya tanafurul huruf, kata-kata huruf-huruf yang susah diucapkan. Jadi dalam kata ini nanti tidak ada huruf yang sulit diucapkan. Contohnya apa? Nanti akan saya sebutkan. Yang kedua, ciri yang kedua, terbebas dari ghorobatul istimal, kata yang susah dimengerti atau tidak bisa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah terbebas dari mukhalafatul qiyas, yaitu terbebas dari tidak sesuai kaidah shorof. Artinya dia tidak melanggar kaidah shorof. Kenapa? Karena kata itu teorinya atau kaidahnya itu di dalam ilmu shorof. Maka cara melihat suatu kata benar dan salah itu dia di ilmu shorof. Maka mukhalafatul qiyas itu artinya adalah berbeda atau menyalahi aturan shorof. Qiyas itu rumusan shorof itu maksudnya. Itu. Yang terakhir, namun ini nggak wajib. Yang jelas yang wajib itu 3. Yang terakhir itu karahafis sama. Artinya suatu ungkapan itu dibenci ketika didengarkan orang itu, orang Arab benci gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Sekali lagi ini tadi fasohah mufrad itu ketika kefasihan kata itu dianggap
fasih kata itu apabila terbebas dari pengucapan huruf yang berat, mana yang sulit, terbebas dari menyalahi kaidah, terbebas dari hal-hal yang tidak disukai pendengaran. Oke, kita lihat sekarang contoh yang pertama, pengucapan huruf yang berat. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Di dalam kalimat ini ada satu kata yang kata itu dianggap susah huruf-hurufnya untuk diucapkan. Kira-kira kata yang mana ya? Bisakah kalian menebak? Coba Amirah Aishi. Aish. Amirah Aish. Aish itu kehidupan. Amirah itu yang memimpin. Seorang pemerintah kehidupan. Yang memimpin kehidupan. Jadi kamu suka memimpin rumah tangga paling. Ini kalau nanti punya suami itu suaminya pergi beli makan, pergi beli langsung nggih gitu. Kamera, silakan. Menurut kamu yang mana? Yang Apa? narkotik. Apa tadi? Oh, takut salah, Ustaz. Gak usah takut salah, nggak ada yang gigit. Tenang saja, wes. Yang Ini bukan pilihan loh, bukan pilihan antara kamu dan dia loh. Nggak usah khawatir, wes. Antara si A dan si B ini bukan itu, wes. Nggak usah khawatir kalau itu. Tenang aja. yang pengucapannya susah, Kak. Ya, Hu benar sekali. Yaitu ho. Kata ini tidak fasih. Kenapa tidak fasih? Karena kata ini susah diucapkan. Ada huruf yang susah diucapkan. Hurufnya mana ini? Mahrotnya berdekatan ha, ain, ha, ain. Susah. Orang Arab itu kalau baca ini tuh mereka juga benci dan susah juga. Ho, susah itu. Nah, ho ini artinya adalah rumput. Jadi tarok tuh nakoh itu artinya adalah unta. Kalau nakoti untaku. Aku meninggalkan untaku sedang makan ho atau tergembala ketika itu dia sedang makan ho rumput. Oke. Ya. Nah, ini dianggap tidak fasih atau tidak baku. Kenapa? Karena huruf-hurufnya susah diucapkan. Berikutnya, kira-kira contohnya dalam kalimat ini mana ya kata yang tidak fasih ya? Budairuhu mustasyirat ilal ula tudilul iqasa fi musanna mursal. Kira-kira yang mana ya? Ini perkataan Umuril Qais ketika dia ingin menggambarkan rambut dari anak gadis pamannya itu. Budairuhu mustasyirat ilal ula tudilul iqasa fi musanna mursal. Kira-kira yang mana ya? Kita cek. Farah Maulidina. Gak apa-apa, Delia Fitri, gak apa-apa. Apa yang tidak buat Anda? Pokoknya mau keluar sendiri gak apa-apa, wes. Farah Maulida Ramadan. Ini bulan Ramadan lahirnya. Dan selalu penuh kegembiraan ketika lahir. Mungkin kamu lahir langsung ketawa dan senyum gitu ya. Nah, gimana Farah? Mana yang kira-kira menurut kamu tidak fasih? mustasyir. Benar sekali. Kenapa tidak fasih? Yang sin sama shinnya. Ya, ada huruf yang dia itu susah diucapkan, yaitu kedekatan makhrajnya antara sin, ta, shin, za, ro. Baik, terima kasih. Benar. Oke. Jadi mustasyirat itu tidak fasih karena dia itu ada huruf-huruf yang berdekatan. Sin, ta, shin, za, ro. Itu tidak fasih itu. Oke. Karena susah diucapkan, akhirnya kata ini mustasyirat ini tidak fasih. Jadi dianggap dia itu tidak memenuhi syarat dari kefasihan kata. Karena ada huruf-huruf yang susah diucapkan.
Nah, ini kalau diartikan itu godairuhu, pucuk jalinan rambut putri paman itu, mustasyirat, mencuat ke atas kayak jambul cuing gitu ya. Ilal ula, ke atas ya. Menutudilul iqasa, menutupi rambutnya. Fi musanna wa mursal, yang andan-andan atau dikepang, ada yang andan-andan atau dikepang, dan ada yang pintalan itu tadi, atau yang terurai. Mursal itu terurai. Jadi rambutnya itu ada yang dikepang, ada yang terurai. Mungkin saking indahnya. Jadi ungkapan ini bagus sih, cuma ketika kita mendapatkan satu kata ini, mustasyirat, yang awalnya bagus jadi tidak bagus. Kenapa? Karena kata ini susah diucapkan. Maka kalimatnya jadi tidak baku. Karena ada kata-kata yang tidak baku. Oke, tadi tanafurul huruf. Sekarang kita menginjak ke bab berikutnya, yaitu ghorobatul istimal. Ini ciri berikutnya. Selain tanafurul huruf atau berat huruf-hurufnya diucapkan, suatu kata dianggap tidak fasih ketika kata itu ambigu. Artinya apa ambigu itu? Tidak bisa dipahami. Kenapa tidak bisa dipahami? Karena ada dua makna di dalamnya. Contohnya mana? Dalam kalimat ini ada satu kata yang itu ambigu. Mana ya kira-kira? Wa muqlatan wa hajiban muzajjaja wa fahiman mursinan musarroja. Yes, kalau saya tanyakan kepada kalian mungkin kan agak kesulitan karena semuanya hampir sama aja ya. Nah, sama susahnya. Oke, saya sebutkan aja. Musarroj. Kenapa ini tidak fasih? Karena dianggap arti kata musarroj di sini dalam ungkapan ini ambigu. Kenapa ambigu? Dia memiliki dua arti. Yang pertama, musarrot itu dari kata siroj. Sirojun itu artinya adalah lampu. Yang kedua artinya adalah seperti pedangnya Surait. Surait itu seorang ahli pedang. Jadi hidungnya mancung kayak Surait. Pedangnya Surait gitu. Jadi melengkung gitu. Punya hidung kayak gitu kan bagus juga ya. Nah, atau yang pertama itu artinya tadi apa? Mengkilap. Jadi kayak bersinar hidungnya. Dari kejauhan itu bisa kelihatan bersinar. Mungkin saking nggak ada komedonya ya. Gimana ya hidung nggak ada komedo ya? Nah, kalian lebih tahu lah. Oke. Nah, jadi maknanya ambigu ini ya, mana yang dimaksudkan? Hidung yang mancung atau hidung yang bersinar? Mana gitu. Nggak jelas ini ungkapannya. Jadi kata ini dianggap tidak jelas maknanya sehingga dianggap tidak baku atau tidak fasih. Contoh lainnya dalam bahasa Indonesia apa? Dalam bahasa Indonesia contohnya begini. Contohnya apa ya? Coba. Adinda Savitri. Oke, mungkin ada orang ngomong sama kamu Adinda ya. Andina Savitri. Andina Savitri. Ada orang ngomong sama kamu. Kamu bagikan bulan purnama, pamannya gitu. Kira-kira kamu langsung seneng nggak kayak gitu? Seneng Ustadz. Padahal kata-kata itu ambigu loh ya. Kenapa? Bulan purnama, ingat kata bulan. Itu bisa memiliki dua arti. Apa? Bulan kalau kacamata ilmu sastra mungkin dilihatnya dari jauh kok indahannya bagus sekali karena dia tuh sinarnya sangat indah dan malam hari sangat dibutuhkan. Indah banget Pak. Dalam kacamata ilmu fisika, bulan itu dilihat ada kayak teropong bintang itu, yaitu ada lubang-lubangnya ya. Tuan. Tuan nggak sahuti. Oke, Bapak Yes, nggak sahuti. Jadi seperti itu. Jadi makna bulan tadi jadi nggak jelas artinya. Apa? Bulan. Oh, kalau orang nggak paham, cantik. Padahal orang yang ngomong itu mungkin menghina juga gitu loh. Mungkin loh. Makanya harus diperjelas. Jangan mudah percaya sama gombal kalau gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Itu juga ambigu karena ada dua arti di dalamnya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kata musyarat tadi tidak jelas karena dia memiliki banyak multi tafsir itu. Memiliki multi tafsir. Jadi harus jelas. Makanya ketika mengucapkan sesuatu itu harus jelas. Harus jelas artinya harus memiliki satu arti saja, jangan banyak arti. Jadi kalau kalian ingin menjelaskan sesuatu kepada orang itu jangan menggantung, jangan nggak jelas gitu, biar nggak dianggap PHP ya. Itu juga sebaliknya ya.
Nah, kalian dari ilmu ini kan tahu bagaimana orang itu berbicara dan bagaimana orang itu ketika berbicara itu mengandung makna yang banyak atau satu. Oke, kita lanjutkan. Ketika ada satu kata itu tadi yang tidak jelas artinya atau artinya ambigu atau mungkin memiliki dua arti atau lebih, kata itu dianggap sebagai kata yang tidak baku atau tidak fasih. Maka cacatnya ini dianggap sebagai goro batul istiqmal atau penggunaannya itu yang aneh digunakan karena kata ini tuh susah dimengerti gitu. Ya, itu. Nah, goro batul istiqmal yang lainnya diantaranya ini. Kira-kira yang mana ya? Kalau ini saya yakin kalian bisa menebak. Dia Ayu Aprilias. Ya Ustaz. Yang mana kira-kira? Apa Ustaz? Kenapa? Tidak Ya tahu. itu. Malakum takakatum malaya katakaku ikum malari jinnatin ifrongki wa anni. Yang mana? Kira-kira yang mana? Siapa itu yang memberitahu itu? Kakaknya? Ibunya? Saudaranya? Enggak Ustaz. Oke, kira-kira yang mana? Takakatum dapat. Benar sekali. Jadi nggak usah takut salah. Ya, benar. Kamu nggak ngapa-ngapain kok dianggap salah nggak? Benar. Takakatum itu adalah ungkapan atau kata yang tidak baku. Kenapa tidak baku? Jangankan kalian. Orang Arab sendiri itu nggak paham loh kata ini. Kenapa nggak paham? Karena kata ini itu jarang digunakan oleh orang Arab. Jadi takakatum ini artinya itu sebenarnya ijtamatum, berkumpul. Kalian berkumpul. Nah, tapi kata ini digunakan jarang sekali, makanya mereka nggak paham. Di ungkapan ini jadi nggak baku, gitu. Kata ini jadi nggak baku. Kenapa? Karena tidak jelas artinya, tidak jelasnya karena jarang digunakan. Jadi artinya gini, malakum takakatum malaya. Kenapa kalian berkumpul di sekitarku? Katakaku ikum, sebagaimana orang berkumpul ala jinnatin, seperti berkumpulnya di sekeliling orang yang gila. Kalau kalian ngeliling orang gila, tengah-tengah orang gila itu ya, tarinya kalian mungkin mengolok-ngolok dia. Nah, itu seperti itu. Ifrongki ani, pergilah kalian dariku. Nah, kata ifrongki ini juga nggak baku. Kenapa? Karena ifrongki ini juga jarang digunakan. Mestinya ya insoref, ya, pergilah. Yang kedua ini jahlanja, ini juga nggak baku. Ya, yang pertama saja kita bahas. Jadi kata-kata takakatum ini tidak baku karena dia tidak biasa digunakan oleh orang Arab. Jadi kata ini karena nggak biasa digunakan, ini nggak bisa dimengerti. Jadinya ungkapannya jadi tidak fasih, tidak baku. Sama juga dalam bahasa Indonesia. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu, kalian pernah mendengar kata ini nggak? Bila mana engkau datang? Ya, Najma, kira-kira artinya apa ya? Bila mana engkau datang? Najma akmalia, akmalina. Apa Ustaz? Bila mana engkau datang? Film. Ada. Gimana? Kalau bingung Ustaz. Nah, kata artinya. Tenang saja, kamu nggak tahu nggak apa-apa, kamu bukan orang zaman dahulu gitu loh. Orang zaman now itu pahamnya yang zaman now maker, apa lagi itu yang zaman now itu apa ya? Zaman now itu ya. Nggak paham bahasanya, banyak sekali yang saya nggak paham juga. Nah, bila mana itu, kalau ungkapan dulu itu artinya adalah kapan. Tapi itu digunakan ketika kita yang menggunakan kata-kata sastra. Jadi, bila mana engkau datang, bila matahari telah datang, umpamanya kayak gitu. Jadi, bila mana itu artinya kapan. Kapan kamu datang? Tapi pakai bahasa sastra.
Bila mana kamu datang. Nah itu tapi nggak bagus sekarang. Kenapa? Jarang digunakan sekarang. Ya orang nggak mengerti kan. Makanya kata ini jadi kalimat atau kata yang tidak baku. Kenapa? Tidak bisa dimengerti. Tuh, contoh bahasa Indonesia. Sekarang berikutnya. Mukhalafatul qiyas. Yang tidak sesuai dengan kaidah sorof. Kira-kira dari ungkapan ini, dari kalimat ini, ada satu kata itu yang tidak sesuai dengan kaidah sorof. Yang mana ya? Saya bacakan ya. Alhamdulillahil aliyyil ajlalil wahidil fardil qadimil awal. Kira-kira yang mana ya? Yang tidak baku. Indana zulfa. Kita memiliki zulfa. Yang Ajlal Ustadz. Ajal. Kenapa tidak baku? Nggak tahu Ustadz. Jelas. Karena mukhalafatul qiyas. Artinya apa mukhalafatul qiyas itu? Tidak sesuai dengan kaidah sorof. Kok bisa nggak sesuai dengan kaidah sorof? Kata syarat sorof kan mestinya ya. Lam ketemu lam ini. Berarti dua lam atau dua huruf yang sama itu jadikan satu. Dilesapkan jadi satu huruf. Jadinya al-ajal gitu ya. Maka al-jalali ini nggak baku. Nah, karena tidak baku, tidak sesuai dengan aturan sorof, maka kata ini menjadi tidak dianggap sebagai kata yang fasih. Jadi tidak dianggap fasih. Ya. Jelas? Jelas Indana Zulfa? Jelas Ustadz. Oke. Ada contoh yang lainnya, ini contoh yang lainnya yang tidak disukai pendengaran. Jadi kalau kalian dengar kata ini juga gak suka gitu. Contohnya, jafakhot wahum la jafakhuna biha bihim syiamun alal hasabil aghori dalail. Jafakhot. Orang Arab tuh kalau dengar kata ini gak suka. Mereka benci kata ini. Kenapa? Katanya itu gak enak gitu loh. Jadi mereka gak suka ini digunakan. Dan juga artinya aslinya adalah rasa pahit dalam makanan. Namun yang di sini digunakan sebagai arti yang lain, yaitu untuk menandakan kebanggaan. Tapi ketika digunakan jafakhot ini malah nggak bagus. Kenapa? Itu artinya negatif artinya. Mestinya yang bagus itu fakhorot gitu loh, yang membanggakan. Gitu. Jadi termasuk juga tidak baku kalimat ini. Coba sekarang kita latihan. Di antara kata-kata ini terangkan mana yang tidak baku secara segi kebakuan kata atau fasahatul mufrad. Mubarakun alismu agharrul laqab karimul jirisya syarifun nasab. Kira-kira yang mana yang tidak baku ya? Coba saya tanya. Nala Kamila Azizi. Ya Ustadz. Yang mana yang nggak baku? Jirisya. Iya, bagus. Iya, udah ada tandanya di situ. Saya tandai jirisya ini nggak baku. Kenapa tidak baku? Karena kata ini dianggap sebagai gharibul istiqmal. Artinya jarang digunakan atau tidak bisa dipahami oleh orang Arab. Orang Arab aja nggak paham, apalagi kita kan. Ya benar, ini termasuk tidak baku. Oke, yang kedua. Khalila Anisa. Khalila Anisa. Ya. Kira-kira yang mana yang nggak baku ya? Yang nomor 2 Ustadz. Bacanya nggak tahu Ustadz, nggak ada rekatnya. Oh, nggak apa-apa. Hada mismish fa'al baki. Fa'ala baki. Yang terakhir apa? Yang fa'ala baki ya. Benar. Fa'ala baki itu tidak sesuai dengan aturan nisbah. Jadi nisbah kok pakai seperti ini nggak cocok. Karena mismis itu kan makanan itu yang mismis. Hamamia mismis itu makanan. Jenis makanan kayak
misus tak apa itu, tapi dari apa ya, dari manisan gitu loh, nggak salah. Ta'al bagi nggak cocok itu. Itu dianggap tidak baku karena tidak sesuai dengan aturan nisbah itu ya itu loh. Jadi kayak Indonesia, orang Indonesia, Indonesia. Ini ba'la bagi ini nggak cocok. Maksudnya misu ba'la bak gitu aja cukup. Nggak usah mis ba'la bagi, nggak cocok. Contoh. Oke, bagus. Yang terakhir. Terakhir siapa ya? Eliza Dwin. Eliza Dwin. Ya Ustadz. Yang mana Ya, kira-kira ya? Yang mana? Ada Taju Muluki. Yang Muluki. Yang Muluki, benar sekali. Yang Muluki Ustadz. Oke. Benar sekali. Muluki, benar sekali. Muluki, benar. Nah, muluki ini tidak baku juga, karena apa? Tidak sesuai dengan aturan nisbah juga. Muluki, muluk jamak. Ya mestinya tajul malik gitu aja. Jangan dinisbahkan, jangan pakai ya, tapi tanpa ya. Tajul maliki. Dan diganti jadi bukan jamak, tapi mungkin mufrad gitu aja. Jadi itu diantaranya tadi tentang pembagian dari nisbah ya. Saya rasa untuk hari ini saya cukupkan, waktunya sudah habis ya. Belum habis sih, nggak apa-apa, tapi saya nggak mau kalian nanti terlalu lama mendengarkan paparan saya, nanti jadi mengantuk dan banyak gangguan. Jadi setelah ini biar kalian bisa istirahat dan bisa makan siang ya. Jangan lupa makan siang, istirahat siang juga. Nggak usah kemana-mana, cukup di rumah saja, jaga kesehatannya, jaga hatinya, jaga pikirannya. Cukup jaga hati, jaga pikiran, jaga semuanya biar nanti tetap sehat ya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan. Beberapa keterangan nanti bisa dilihat ulang dari ini, nanti akan saya share lagi. Ini keterangan saya yang saya paparkan hari ini, nanti lewat grup Google Classroom ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Saya akan berikan linknya dari video yang saya inikan hari ini. Kalian bisa lihat ulang nanti di situ. Kemudian untuk tugasnya yang kemarin saya tugaskan itu 1 mingguan lagi ya. Karena memang nggak cukup waktunya, bisa saya perpanjang. Namun nanti coba dulu. Sebagian sudah saya jelaskan. Nanti kalian tinggal istilahnya mengisi dengan menggunakan Word ya. Di situ di tugas yang saya berikan di Google Classroom kan sudah berupa Word, jadi bisa kalian ubah pakai laptop atau pakai HP ya, bisa nanti. Oke, itu saja. Wajahnya udah mulai merasuk ke alam lain, jadi saya nggak mau mengganggu aktivitas alam lain kalian, yaitu alam mimpi. Jadi biar nanti bisa fresh, bisa istirahat kalian. Mungkin saya cukupkan juga untuk saat ini. Yang jelas seperti itu. Terakhir ada pertanyaan? Tentunya tidak, karena udah siang. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan diberikan di kolom Google Classroom nanti. Silakan tanyakan sepuasnya di situ, saya akan jawab. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap aman, tetap diberi istilahnya kelancaran, keluarganya diberi kelancaran, diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah dari wabah ini, dan yang jelas tetap ceria, tetap jaga imun, jaga iman, jaga keamanannya. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran doakan Ustaz. Oke.